Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, anak-anakku yang luar biasa level 4. Alhamdulillah, hari ini kita belajar IPA kembali di tema 4. Di tema 4, materinya adalah pelestarian lingkungan. Pada video ini kamu akan mempelajari tentang pelestarian lingkungan di pantai, di laut, dan mengapa kita harus tahu tentang pelestarian lingkungan dan paham tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Baik, perhatikan materi yang Ustadz sampaikan. Oke, pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam ada beberapa. Salah satunya adalah terhindar dari bencana alam seperti erosi, banjir, dan tanah longsor. Jadi kita tahu sendiri kalau erosi dan tanah longsor bisa disebabkan karena tidak adanya pohon ya di dataran tinggi ya, pegunungan. Jika tidak ada pohon, nanti akarnya tidak akan menahan tanah. Jika ada hujan, maka akan terjadi erosi, bisa terjadi longsor, dan juga bisa terjadi banjir bandang. Nah, kalau misalnya ada orang yang belum tahu tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam, nanti membuang sampah masih di sungainya banyak sampah, dan saat musim hujan akan banjir. Oke, yang lain, hewan-hewan tetap bisa mencari makan di habitatnya ya, karena hutan lestari, sumber daya alamnya diambil dengan bijak. Lalu membuat udara sekitar menjadi lebih segar ya. Jadi artinya untuk limbah-limbah polusi udara yang dibuang oleh pabrik-pabrik itu harus ada pengolahan terlebih dahulu agar udara di sekitar itu tidak menjadi berpolusi ya, agar tetap segar. Lalu jumlah dan kualitas air tetap terjaga, artinya tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia. Kemudian lingkungan menjadi indah dan hijau dan asri ya, lestari. Lalu sumber daya alam bisa dimanfaatkan karena lestari ya, karena lestari dijaga dengan baik, dilestarikan, sumber daya alamnya bisa kita gunakan. Dan yang terakhir, air, udara, dan tanah terhindar dari pencemaran gitu ya. Ini pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yuk next, langsung kita akan belajar tentang pantai. Pelestarian lingkungan pantai. Di tema 3 kamu sudah mempelajari di IPS ya, apa itu pantai? Pantai adalah daratan yang berbatasan dengan laut. Daerah ini memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, misalnya ikan-ikan kecil, ada kelapa, ada pasir, dan lain-lain ya. Pantai bisa rusak akibat abrasi. Abrasi itu pengikisan permukaan tanah akibat ombak laut. Jadi ombak laut yang mengenai tanah itu akan menggerus atau mengikis permukaan tanah, jadi lama-lama tanahnya akan berkurang begitu. Kemudian pembuangan sampah dan limbah berbahaya juga bisa merusak pantai. Pertambangan pasir pantai juga bisa merusak. Nah, ini adalah gambar abrasi pantai. Kamu lihat di bibir pantai ini, jadi tanahnya itu terkikis akibat ombak laut. Jadi kalau misalnya tidak segera ditangani, nanti lama-kelamaan semakin menjorok ke darat ya, semakin dalam bisa terkena, bisa menuju ke pemukiman gitu ya. Ini bahayanya. Abrasi bisa dicegah oleh pohon bakau atau nama lainnya adalah pohon mangrove, karena laju ombak akan terhalang oleh pohon bakau sebelum mencapai bibir pantai. Jadi ini pohon bakaunya sebagai penghalang. Pohon bakau dapat dilestarikan dengan cara menanam bibit bakau. Nah, ini contoh gambar orang-orang yang sedang menanam bibit bakau. Ya. Pahlawan penghalau abrasi pantai. Jadi kita lihat di sini ada fakta-fakta di mana mangrove atau pohon bakau mampu mengurangi tinggi gelombang tsunami sebesar 50-60%
Nah, selain ombak biasa, mangrove juga bisa menghalangi jika misalnya nanti ada bencana tsunami yang datang ya. Jadi kekuatan ombaknya akan diredam sedikit oleh pohon mangrove. Pohon mangrove juga bisa mengubah gelombang setinggi 1 meter menjadi 0,05 meter. Nah, ini juga bisa diredam, jadi abrasi bisa dicegah. Setiap pohon mangrove, ya, setiap hektar hutan mangrove bisa menyimpan karbon 5 kali lebih banyak. Ya, karbon itu bisa disebabkan oleh limbah-limbah, ya, polusi udara. Nah, pohon mangrove itu menyerap karbonnya. Jadi lingkungan pantai bisa lebih bersih. Selain itu, akar pohon mangrove juga berfungsi sebagai tempat tinggal dan berlindung hewan-hewan kecil seperti ikan, kepiting, udang, dan lain-lain. Oke, faham tuh? Kita lanjut. Cara melestarikan pantai selain menanam pohon mangrove adalah membersihkan sampah di pantai, ya. Bisa juga dibersihkan dengan diving, ya. Dibersihkan di dalam laut. Kemudian melarang penambangan pasir pantai ilegal. Penambangan pasir juga menyebabkan abrasi pantai, ya. Ini adalah contoh yang tidak tepat, ya, di mana orang ini menambang pasir pantai tanpa seizin pemerintah. Kemudian kita lanjut ke pelestarian lingkungan laut. Laut memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan seperti hewan-hewan laut. Ada mutiara, ada rumput laut, dan lain-lain. Laut bisa rusak akibat menangkap ikan dengan peledak, dengan bahan yang beracun, dan menggunakan pukat harimau. Ya, ini adalah foto di mana nelayan menangkap ikan dengan bom atau peledak. Kemudian ini sebelah kanan adalah hasilnya, terumbu karang menjadi rusak akibat bom yang digunakan. Nah, akibat menangkap ikan dengan bahan peledak, 1. Terumbu karang menjadi rusak. 2. Ikan kehilangan habitatnya. 3. Ikan-ikan kecil menjadi mati. Kemudian menangkap ikan dengan racun, ini akan berbahaya juga, ya. Yang pertama, ekosistem laut akan tercemar. 2. Terumbu karang tercemar dan mati. Sebelah kanan ini adalah gambar terumbu karang yang mati. Yang sebelah kiri itu botol yang dipegang itu adalah berisi racun. Ya, jadi disemprotkan biar ikannya itu pusing, ya. Kemudian menangkap ikan dengan pukat harimau. Nah, ini sebelah kiri adalah gambar animasinya. Sebelah kanan adalah proses menangkap dengan pukat harimaunya ini. Jaringnya sangat besar dan mata jaringnya kecil-kecil. Akibat menangkap ikan dengan pukat harimau, yang pertama, terumbu karang rusak karena terkena jaring. Kamu lihat yang sebelah kiri, jaringnya itu sampai mengenai dasar laut. Jadi otomatis terumbu karang yang terkena jaringnya ini akan rusak. Yang dua, organisme lain yang bukan sasaran ikut tertangkap, misalnya ikan pari, ikan hiu, ikan paus. Jadi tidak tepat sasaran, ya, jika menggunakan pukat harimau. Yang ketiga, karena lubang jaring rapat, ikan kecil ikut terbawa sehingga menghambat regenerasi ikan. Kemudian cara menangkap ikan agar ramah lingkungan, yang pertama menggunakan pancing, yang kedua menggunakan jaring yang ramah lingkungan, yang ketiga tidak menggunakan bom, racun, dan pukat harimau, yang keempat mengembalikan tangkapan ikan yang salah ke laut, misalnya ikan yang masih kecil dan ikan yang dilindungi. Baik, untuk materi hari ini sudah Ustadz sampaikan. Jika ada yang masih bingung bisa bertanya kepada Ustadz Raga dan Ustadzah Yuli. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai semua. Perkenalkan, saya Leon. Dan saya Krabby. Kami berdua akan menemani para penonton untuk mengenal lebih jelas mengenai apa itu terumbu karang dan hutan mangrove dan mengapa mereka harus dilestarikan. Benar. Terumbu karang merupakan ekosistem pantai tropis yang terbentuk dari susunan batuan kapur yang dihasilkan oleh hewan karang. Walaupun terlihat seperti batu, tapi terumbu karang itu makhluk hidup loh. Terumbu karang berfungsi sebagai tempat bagi ikan, udang, dan teripang maupun penghuni laut lain untuk hidup, mencari makan, bertelur, dan berkembang biak. Terumbu karang bisa rusak juga ya? Ya, terumbu karang juga bisa rusak. Banyak penyebab rusaknya terumbu karang. Pertama, karena rusak akibat bahan peledak, racun, bubu, troll, dan alat-alat penangkap ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Kedua, pencemaran berupa pembuangan limbah padat atau cair ke dalam lingkungan pantai dan laut. Ketiga, pembuangan jangkar ke daerah terumbu karang, pembangunan kawasan pantai yang tidak memperhatikan lingkungan, penambangan pasir, dan batu karang. Keempat, perubahan suhu air laut karena pemanasan global. Kelima, peningkatan kekeruhan air laut dan penyakit yang menyerang terumbu karang. Wah, seram sekali. Terus apa akibatnya jika terumbu karang rusak? Jika terumbu karang rusak, maka ikan-ikan, udang, teripang, maupun makhluk-makhluk laut lainnya akan kehilangan tempat tinggal, tempat mencari makan, dan tempat berkembang biak. Hal ini menyebabkan jumlah ikan, udang, dan makhluk laut lainnya berkurang. Bukan hanya nelayan loh, tapi juga sektor-sektor industri lain yang membutuhkan bahan utamanya dari laut, seperti bidang usaha rumput laut, obat-obatan, mutiara, dan lainnya. Selamat sore, Pak Nelayan. Halo Krabby dan Leon, sedang apa kalian? Kami sedang berjalan-jalan melihat terumbu yang rusak. Iya, sekarang makin sulit mencari ikan karena terumbu karang tempat tinggal ikan rusak semua. Seharusnya kan dipelihara dan dilindungi. Bagaimana cara melindunginya, Pak Nelayan? Cara melindungi terumbu karang ada berbagai macam. Di antaranya yaitu, jika akan memancing ikan, janganlah menggunakan racun atau bahan peledak. Gunakanlah kail dan jaring. Kemudian, jangan juga membuang sampah di laut atau pantai. Karena sampah juga dapat merusak ekosistem laut seperti terumbu karang dan hutan mangrove. Terakhir, jangan pernah menginjak, mengambil, atau merusak terumbu karang. Gitu ya. Terima kasih untuk infonya, Pak Nelayan. Sama-sama, Krabby. Nah, sekarang saya akan ke hutan mangrove. Kalian mau ikut? Mau. Krabby kan tinggal di sana. Iya. Nah, sudah sampai. Pak Nelayan, mau apa di hutan mangrove ini? Saya akan menanam bibit pohon mangrove. Kok ditanam lagi? Bukannya minggu kemarin sudah? Karena fungsi hutan mangrove yang sangat penting, sama seperti terumbu karang, hutan mangrove pun berfungsi sebagai tempat tinggal ikan-ikan, udang, kepiting maupun binatang air lainnya. Jadi, jika hutan mangrove-nya rusak, pasti jumlah ikan maupun hewan air seperti kepiting dan lainnya akan jauh berkurang. Benar, selain itu, hutan mangrove juga membantu dalam mencegah abrasi pantai. Abrasi pantai itu apa? Abrasi pantai adalah pengikisan pantai oleh gelombang air laut. Pantai yang tidak ada hutan mangrove lama-lama akan habis dan rusak akibat gelombang air laut yang terus-menerus. Nah, disinilah fungsi hutan mangrove. Selain itu, hutan mangrove adalah benteng penahan jika terjadi gelombang besar, seperti gelombang tsunami. Hutan mangrove akan menahan gelombang besar tersebut. Oleh karena itu, hutan mangrove sangatlah penting. Jangan pernah merusaknya. Jadi, bagaimana cara melestarikannya? Hutan mangrove dapat dilestarikan dengan cara melakukan penanaman kembali.
Tanami kembali hutan mangrove yang rusak dan gundul dengan bibit-bibit bakau baru. Karena itu, Bapak dan penduduk pinggir pantai di sini selalu aktif dalam menanami hutan mangrove. Oleh karena itu, kita harus menjadikan wilayah hutan mangrove sebagai daerah yang dilindungi, bebas dari sampah dan limbah. Karena hutan mangrove dan terumbu karang dilindungi secara hukum. Wah, mari kita menjaga hutan mangrove. Terumbu karang juga dong. Benar, benar. Mari bersama menjaga terumbu karang dan hutan mangrove.